perjalanan dari Jakarta menuju Bandung itu ditempuh dalam tempo 4 jam. Setelah ada tol Cikampek, Purwakarta, Padalarang, disingkat Cipularang, itu ke Bandung bisa ditempuh dalam tempo 2 jam. Selalu saja ada sisi positif dan negatifnya, bahwa memang di sepanjang jalan itu antara Cikampek dan Padalarang, atau dari Jakarta Bandung lah katakan, tepatnya di kilometer 90 sampai 100, itu sering terjadi kecelakaan. Padahal pihak tol sudah memberi rambu-rambu supaya memperlambat kecepatan, supaya lebih berhati-hati, tapi tetap saja ada saja korban. Kalau dilihat dari sisi supranatural ya, kalau memang secara fisik kan sudah dibuat aman ya, sudah si pembuat tol sudah membuat rambu-rambu, sudah ya pokoknya aman lah. Di situ ada tanjakan panjang dan ada turunan panjang. Tapi tetap saja ada kecelakaan. Apa penyebabnya kira-kira kalau dari sisi supranatural? Saya melihat di arah mau ke Cipali itu ada Cipularang. Ya arah ke Cipularang itu ada sebuah, bisa dibilang, makhluk gaib yang sangat besar. Bentuknya seperti apa? Pocong. Kalau diukur tingginya berapa? Tingginya berapa ya? Bisa dibilang tuh bisa 30-an meter. Tinggi, besar, sangat besar. 30 meter. Itu kalau disetarakan dengan gedung berapa tingkat? Bisa 5 atau 8. 8 tingkat ya? 8 tingkat. Itu sejak kapan itu ada makhluk gaib berupa pocong itu ada di situ? Jelas tahun berapanya saya tidak, kira-kira antara 94 dan 95 mulai ada. 94-95. Iya. Kalau pastinya saya nggak kelihatan, cuman lebih kelihatannya tahun 90-an. Ya, antara 94-95. Tapi ini tol Cipularang kan mulai ada 2005. Iya. Ada 2005. Tapi itu makhluk itu udah ada dari 94 sampai 95. Jadi sebelum ada Cipularang juga di daerah situ sering terjadi kecelakaan. oh, artinya makhluk itu udah ada ya? Iya. Itu makhluk dari mana datangnya? Itu makhluk, kita bicara masalah gaib ya, kita bicara masalah hal yang tidak bisa dijangkau dengan kasat mata. Bisa dibilang itu ada yang menanam sebuah benda, di mana benda itu sama orang tertentu sudah didoa-doakan, dan dari benda itu ada yang menempel makhluk gaib, dan makhluk gaibnya itu berbentuk pocong. Tujuannya untuk apa? Untuk menyedot. Menyedot? Menyedot apa? Menyedot kecelakaan. Menyedot musibah, menyedot nyawa. Untuk apa? Untuk apa menyedot nyawa itu? Sepertinya ini tuh ditanam memang dengan maksud. Ini tuh seperti kayak pesugihan. Pesugihan, dia menyedot nyawa untuk kesuksesan dari usahanya. Oh, semacam tumbal. Iya. Sudah diperhitungkan belum bahwa itu dampaknya kurang baik bagi pengendara yang melewati jalan itu? Dia seorang yang obsesi dengan dunia, yang ingin hidup enak, yang ingin makmur, dan dia tidak berpikir dampaknya untuk hal lain, tapi dia berpikir bagaimana usahanya bisa berkembang. Bisa dibilang ya cari jalan pintas. Dan dia percaya dengan masalah persugihan. Nah, peristiwa kecelakaan yang terjadi di sekitar situ ya, kan sudah diberi tanda bahwa antara kilometer 90 sampai 100 yang sering terjadi kecelakaan. Apa yang dialami oleh si supir sehingga terjadi kecelakaan? Dia tidak bisa lihat, karena di situ dia merasa
kayak ada awan yang menutupi penglihatan dia, kayak asap, awan, terus perasaan dia ngantuk. Jadi semuanya itu dipengaruhi dari pocong tersebut. Apakah hanya pocong yang gede aja yang ada di daerah situ? Makhluk lain ada, tapi tidak sebesar dayanya pocong. Yang dilakukan pocong besar itu ngapain dia ketika Menarik dari misalnya orang yang nyetir, dia tidak bisa melihat, dia bisa berubah menjadi awan atau asap dan dia menyedot. Jadi tiba-tiba nanti terjadi kecelakaan. Dia tidak bisa melihat arah ke kiri atau ke kanan, tiba-tiba dia menabrak pembatas. Oh, karena melengkung itu ya, turunan melengkung dan tidak melihat jalan dan akhirnya nabrak ya? Bukan karena melengkung saja. Di saat dia turun, dia kecepatan rendah tapi dia kebawa angin. Sebetulnya itu bukan hanya angin, tapi itu goib. Itu sedotan dari si pocong. Dia menarik yang menyetir supaya menyetir itu hilang keseimbangan dan akhirnya dia menabrak. Bisa menabrak pembatas atau dia menabrak pohon atau dia menabrak sesama mobil lain. Solusinya apa kalau melewati jalan itu? Banyak berdoa. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing supaya selamat sampai tujuan. Makanannya apa tuh pocong besar itu? Ya nyawa, darah yang berceceran. Dia suka dengan wangi darah. Setiap tahun harus makan atau ada ininya nggak? Ada jangka waktunya? Sepertinya sih jangka waktunya tuh sekitar interval antara 3 bulan atau 6 bulan, sekitar interval itu. Tidak harus setiap saat terjadi kecelakaan, tidak. Ada jangka waktu. 3 bulan sampai 6 bulan? Iya. Di antara 3 bulan sampai 6 bulan itu pasti ada terjadi kecelakaan. Yang dipilih yang seperti apa? Secara random atau? Random. Secara random. Tidak ada pilihan khusus, tapi memang semua lagi kembali ajalnya yang meninggal ya. Jadi kalau kebetulan kurang berdoa, mungkin buru-buru, itu bisa kena ranjonya itu ya? Iya, bisa keseret, bisa dia keseret dari angin yang awan yang berbentuk seperti asap dan akhirnya dia bisa menabrak. Kalau umur dia masih panjang, dia selamat, tapi kalau tidak, dia akan meninggal. Dan bau darah itu dia senang. Darah yang berceceran tuh dia senang. Dia seperti merasa kayak ada energi buat diri dia. Itu daerah situ kan ada juga tempat peristirahatan ya. Mungkin cukup membantu nggak kira-kira kalau sebelum lewat itu kan sempat istirahat dulu, mungkin sholat dulu atau? Cukup. Kalau seseorang itu dia habis sholat, misalnya dia muslim, dia masih wudunya masih terjaga, dia aman. Faktor kecepatan jalannya tuh berpengaruh nggak kira-kira? Berpengaruh. Baiknya di bawah 60. Kalau melewati itu di bawah 60 ya? Pas tikungan, kalau kita dari arah Jakarta, kita tikungan Cipularang, di situ kita mesti hati-hati. Atau pas yang kita dari arah Bandung, pas setelah tempat peristirahatan yang terakhir, yang mau arah ke tikungan, di situ juga kita harus hati-hati. Jadi dia batasnya antara setelah perbatasan tempat peristirahatan sampai ke tikungan. Sama seperti kalau dari arah Jakarta pas tikungan arah mau ke Cipularang sampai perbatasan tempat peristirahatan. Itu pocong yang berukuran raksasa ya, yang ukurannya sekira 8 lantai. Itu memang bentukan atau memang sudah asalnya dari mana dia itu? Dia asal dari buatan orang yang meminta, dari orang yang bisa untuk persugihan, dan benda itu dia ambil dan dia tanam di daerah tersebut dalam bentuk pocong.
sebetulnya itu bukan dalam bentuk pocong, tapi itu benda. Tapi benda itu ada makhluk goibnya. Makhluk goibnya itu yang menempel di benda tersebut pocong. Karena dia energinya dia besar, dia berbentuk pocong besar.